Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah penelitian pembelajaran bahasa dan sastra dengan dosen pengampu Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM Hum. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya Arya Fikra Lewana, Diana Hulu, Nur Aziza, Hazlin Yusfazira, dan Naswa Apriani. Pada video pembelajaran kali ini, kami memiliki materi yaitu kajian teori dalam penelitian. Pertama, kita akan membahas apa itu pengertian kajian teori. Kajian teori adalah kumpulan konstruksi atau konsep, pengertian, dan pernyataan yang dirancang untuk mengambil pandangan sistematis dan komprehensif terhadap suatu kejadian dengan menentukan hubungan antar variabel untuk membantu mendeskripsikan dan memprediksi fenomena tersebut. Proposisi adalah rancangan usulan, suatu ungkapan yang mungkin bisa diandalkan ataupun tidak, dapat dipertanyakan, dapat dibantah, atau dapat dibuktikan kebenarannya. Kajian teori dalam penelitian merujuk pada proses menyelidiki, menganalisis, dan menyajikan teori-teori yang relevan dalam suatu bidang studi tertentu. Tujuan utama dari kajian teori ialah untuk memahami dasar konseptual, kerangka kerja, dan pengetahuan yang ada terkait dengan topik atau fenomena yang sedang diteliti. Melalui kajian teori, peneliti dapat membangun pemahaman yang mendalam tentang konteks teoritis dari penelitian mereka dan menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk memandu proses penelitian. Kajian teori juga memungkinkan peneliti untuk berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dalam bidang studi mereka dengan menyintesis teori-teori yang ada dan mengidentifikasi area-area untuk penelitian lebih lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi kajian teori. Kajian teori memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Chopper et al. Pada tahun 2006, teori dalam penelitian mempunyai beberapa kegunaan dan fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suatu teori membatasi ruang atau jangkauan fakta yang akan dipelajari. Yang kedua, teori ini mengusulkan sistem penelitian yang bagus untuk memperoleh makna sebenarnya. Kemudian yang ketiga, teori ini mengusulkan sistem penelitian yang dapat memaksa klasifikasi data dengan cara yang lebih bermakna. Kemudian yang keempat, yaitu teori merangkai pengetahuan mengenai objek kajian dan pernyataan yang tidak didasarkan pada informasi yang luput dari pengamatan langsung. Kemudian yang terakhir, teori ini dapat dimanfaatkan untuk memperhitungkan fakta-fakta lain yang ditemukan saat penelitian. Nah, semua penelitian didasarkan pada kaidah ilmiah, sehingga semua yang meneliti harus menerapkan teori-teori dasar ilmiah. Menurut Sugiono pada tahun 2014, dalam penelitian kuantitatif dan eksperimental perlu dilakukan klarifikasi teori sebelum melakukan penelitian. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi kajian teori. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi selanjutnya yaitu teori dari kajian teori. Terdapat beberapa macam teori yang digunakan dalam kajian teori. Teori-teori ini berfungsi memberikan kerangka kerja dan pemahaman yang diperlukan untuk menganalisis, menjelaskan, dan memprediksi fenomena yang diamati dalam berbagai bidang studi. Beberapa teori yang digunakan dalam kajian teori adalah yang pertama, teori induktif. Teori induktif adalah pendekatan dalam kajian teori di mana kesimpulan atau teori umum ditarik dari pengamatan dan data spesifik. Dalam teori induktif, peneliti mengumpulkan data empiris terlebih dahulu, kemudian menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi pola atau hubungan yang muncul, dan akhirnya mengembangkan konsep-konsep atau teori umum berdasarkan temuan-temuan tersebut. Teori induktif dirumuskan berdasarkan data observasi. Teori ini biasanya ditentukan melalui penelitian lapangan, sehingga lebih objektif. Teori induktif tidak bergantung pada perumus teorinya, melainkan pada data yang ditemukan. Teori ilmiah umumnya bersifat induktif. Itulah sebabnya teori-teori ilmiah bersifat objektif, yang dapat diandalkan.
Contoh penggunaan teori induktif dalam penelitian yaitu seorang peneliti melakukan studi kualitatif untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Penelitian ini melibatkan observasi langsung di kelas, wawancara dengan siswa dan guru, serta analisis dokumen terkait kurikulum dan pengajaran. Tanpa memiliki teori yang sudah ada, peneliti mencatat pola-pola dan tema yang muncul dari data tersebut, seperti gaya pengajaran guru, interaksi antara siswa, atau kegiatan pembelajaran yang menarik minat siswa. Berdasarkan temuan ini, peneliti kemudian mengembangkan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Teori selanjutnya adalah teori deduktif, jenis teori yang dirumuskan dengan menggunakan proses berpikir deduktif. Dalam teori deduktif, proposisi-proposisi umum atau prinsip-prinsip dasar diambil sebagai landasan. Kemudian, kesimpulan atau prediksi-prediksi khusus dihasilkan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Teori deduktif menekankan bahwa kesimpulan tertentu harus logis dan konsisten dengan pernyataan umum yang diterima sebelumnya. Teori deduktif dirumuskan melalui proses penalaran deduktif. Artinya, dibentuk dengan merumuskan suatu proposisi umum, kemudian menarik suatu kesimpulan yang dianggap sebagai hasil masuk akalnya kebenaran proposisi umum tersebut. Saran yang diajukan seringkali didasarkan pada postulat atau asumsi dasar yang dianggap benar ketika melakukan proses penalaran. Teori deduktif umumnya bersifat subjektif, artinya perumusan suatu teori yang diajukan sangat bergantung pada evaluasi perumus teori itu sendiri. Oleh karena itu, keandalannya sering dipertanyakan dan teori seringkali berantakan setelah ditemukan bukti empiris yang tidak mendukung kebenarannya. Contoh penggunaan teori deduktif dalam penelitian yaitu seorang peneliti pendidikan ingin menguji teori bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran meningkatkan pencapaian akademik siswa. Ia merumuskan hipotesis bahwa siswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis teknologi akan menunjukkan peningkatan hasil tes akademik dibandingkan dengan siswa yang tidak terlibat dalam pembelajaran semacam itu. Dengan menggunakan pendekatan deduktif, peneliti menguji hipotesis ini dengan merancang penelitian eksperimen di mana ia membandingkan hasil tes antara kelompok yang terlibat dalam pembelajaran berbasis teknologi dan kelompok yang tidak terlibat. Teori yang selanjutnya adalah teori fungsional. Teori fungsional adalah teori yang menunjukkan pengaruh interaksi antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data dan teori saling mempengaruhi. Teori fungsional dapat diaplikasikan sebagai kerangka kerja untuk memahami bagaimana berbagai bagian dari suatu sistem berkontribusi terhadap fungsi keseluruhan sistem tersebut. Teori fungsional dalam penelitian seringkali digunakan dalam ilmu sosial, sosiologi, antropologi, dan bidang-bidang lain yang mempelajari struktur dan dinamika masyarakat. Contoh dari penggunaan teori fungsional dalam penelitian yaitu seorang peneliti ingin memahami peran sekolah dalam mengajarkan nilai-nilai sosial dan etika kepada siswa. Dengan pendekatan fungsionalis, peneliti ini akan meneliti bagaimana sekolah sebagai lembaga pendidikan berfungsi untuk menyampaikan nilai-nilai yang dianggap penting untuk mempertahankan stabilitas sosial. Peneliti ini mungkin melibatkan analisis kurikulum, buku teks, serta wawancara dengan guru dan siswa untuk memahami proses pembelajaran dan pemahaman nilai-nilai sosial dalam konteks pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang teknik penulisan kajian teori. Yang pertama, kajian teori yang dijadikan acuan hendaknya berkaitan dengan unsur topik penelitian atau judul. Validitas suatu teori menjadi dasar untuk memperjelas maksud eksplisit peneliti. Untuk mengetahui lebih jelas, peneliti hendaknya memperhatikan bagian-bagian peneliti teoritis yang dipilih. Yang kedua, referensi teori baru atau terbaru dipilih. Memilih sumber referensi adalah sebuah keputusan penting. Perkembangan ilmu pengetahuan terus berkembang, sehingga teori harus diperbaharui. Namun, tergantung pada relevansi uraian teoritis yang ada, hal ini tidak berarti bahwa teori lama sudah tidak relevan lagi. Jika suatu teori baru ingin diadopsi, maka teori tersebut harus berupa buku yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Yang ketiga, sumber harus dicantumkan dengan jelas. Kutipan adalah suatu pernyataan, pendapat, gagasan, definisi, rumusan, atau bagian dari suatu hasil penelitian yang direkomendasikan oleh penulis atau penulis sejelas tujuan penggunaan kutipan dalam penelitian teoris. Yang pertama, konfirmasi isi tertulis. Yang kedua, verifikasi kebenaran pernyataan penulis. Yang ketiga, pengetahuan tentang bahan dan teori yang digunakan penulis. Yang keempat, pemeriksaan interpretasi penulis terhadap materi yang dikutip. Yang kelima,
porsi dari topik yang dibicarakan atau aspek pemaparan. Yang keenam, penjelasan plagiarisme. Yang keempat yaitu penelitian teoris, memuat pendapat dan argumen yang jelas. Kajian-kajian penelitian yang dilakukan oleh orang lain juga sangat penting dalam menunjang temuan penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat kajian penelitian teoritis yang kami lakukan. Selain itu, hipotesis dari penelitian sebelumnya dapat membantu menarik kesimpulan yang relevan dan logis. Teknik penulisan kajian teori melibatkan beberapa langkah dan strategi untuk menyusun ulasan literatur tentang teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Menurut S. Pujiono, teknik menyusun kajian teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, referensi kajian teori harus terkait dengan elemen-elemen yang ada dalam topik penelitian atau judul. Yang kedua, referensi teori yang dipilih harus terkini atau aktual. Yang ketiga, pengutipan sumber referensi harus disertakan dengan jelas. Yang keempat, kajian teori menggambarkan pendapat dan argumen dengan jelas. Teknik pengutipan sumber referensi. Untuk mengutip sumber referensi dibutuhkan teknik yang jelas agar menghindari tindakan plagiarisme. Teknik mengutip pendapat ahli atau referensi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Pengutipan langsung. Yang pertama, apabila jumlah kata dalam kutipan tidak melebihi 3 baris, kutipan tersebut dituliskan dengan spasi 2 dan diletakkan dalam tanda petik. Yang kedua, apabila jumlah kata dalam kutipan melebihi 3 baris, kutipan harus ditulis pada baris baru sejajar dengan awal paragraf baru dengan jarak 1 spasi dan tanpa menggunakan tanda petik. Yang ketiga, jika kutipan menggunakan bahasa asing, harus ditulis menggunakan huruf miring. Yang keempat, jika mengutip bukan dari buku atau sumber asli, melainkan dari pengarang lain atau mungkin sebuah kutipan, maka harus ditambahkan kata dalam ketika menyebut referensinya. Yang kedua, pengutipan tidak langsung. Cara pertama yaitu dengan meringkas, merujuk, maupun menyimpulkan ungkapan dari orang lain. Yang kedua adalah dengan mengubah struktur dari kalimat acuan atau yang disebut dengan parafrase.